Pemirsa, beredar di media sosial sebuah video di mana seorang istri sah pergoki suaminya asyik sedang berduaan di dalam kamar bersama wanita-wanita lain. Auto wanita yang diduga pelakor itu langsung disawer uang sama istri sah. Butuh duit? Gawe apa? Gawe bangun omah? Hah? Kowe butuh duit gawe apa? Tuku mobil? Nyoh, tak kei. Nyoh. Dalam video yang beredar, tampak istri sah tengah memergoki suaminya di sebuah kamar hotel. Sang istri sah pun langsung memaki wanita lain dan suaminya yang tengah asyik di dalam kamar. Nyoh, kowe butuh piro? Nyoh, PO kabeh. Kowe riki awak dhewe cerai. Rumah samu aku terima, mbok colak ranang rene. Alih-alih istri sah mendapatkan dukungan dari netizen, video pergoki suami asyik ngamar bareng wanita lain itu justru disebut konten alias settingan. Warganet menduga jika video itu terlihat sangat dibuat-buat. Disawer dong si pelakor ya. Wow, ternyata si pelakor ini juga punya hoki ya. Walaupun ketahuan gitu sama istri sahnya, tapi tetap si pelakor itu terdepan dan dia disawer. Wow, buat istri sah. Hati kamu terbuat dari apa? Wow, cuma aku ada di sana ya. Aku akan sawer juga itu. Wah, keren sih buat suami yang lagi ketahuan itu. Berhati-hatilah dengan saweran istri sah itu. Apakah saweran itu akan mengancam? Setelah viral, ayah korban anak pesantren yang dinikahi secara siri oleh pengasuh pondok pesantren di desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, tanpa sepengetahuan dirinya, kini santriwati yang jadi korban pernikahan siri oleh salah satu pengasuh pondok pesantren itu akhirnya buka suara. Seperti apa kejadiannya hingga ia bisa dinikahi tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya? Itu dinikahi itu ada saksinya? Ada. Teman-temannya dia? Iya. Orang pesantren juga? Berapa orang jumlahnya kira-kira yang hadir saat itu? 2. Oh iya 4. 4. Kamu, dia, 2 orang saksi? Iya. Penghulu dong? Tidak. Dihakat sendiri itu? Itu pakai Arab gitu kan. Meskipun saya awalnya juga bingung kan. Tangis Matrokim, ayah santriwati itu pecah tatkala bercerita ihwal putrinya yang masih berumur 16 tahun itu dinikahi secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya. Sakit hati saya. Dinikahi apa? Seorang ayah gitu. Saya kan tidak tega kalau sekarang anak saya kan ya trauma gitu, tidak pernah keluar rumah. Saya ajak ke rumah neneknya dia tidak mau. Ya, menyesal. Menyesal? Iya. Kamu merasa bersalah? Iya, merasa bersalah banget. Dalam acara bincang di podcast Denny Sumargo, PL santriwati yang merupakan korban menceritakan bagaimana awal mula dirinya kenal dengan pelaku dan mau menuruti permintaan untuk menikah dengan pelaku yang notabene pelaku sudah mempunyai istri. Dia kan kayak terus-terusan ngecat saya gitu ya. Padahal saya udah bilang kalau nggak ada kepentingan jangan ngecat saya lagi gitu kan. Apalagi dia udah punya istri gitu kan. Oh, udah punya istri? Iya. Oke. Seandainya saya semakin cuek, dia tuh semakin kayak apa ya? Kayak semakin tertarik gitu loh. Keselnya tuh Ya, pasti marah. Marah ya? Marah. Iya. Tapi saya tidak berani sampai tangan saya mengotori gitu. Oke. Di berondong bujuk rayu pelaku, korban akhirnya tak berdaya dan luluh juga sehingga menuruti keinginan pelaku untuk bersedia menikah dengan pengurus pondok pesantren tersebut. Pelaku juga meminta korban untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Benarkah korban diperdaya janji manis dan doktrin agama yang menyesatkan? Dia itu kan pakai madhab Hanafi gitu. Gak apa-apa itu tanpa wali. Ya katanya dia, cuma kan saya kan nggak tahu madhab Hanafi itu kayak gimana, nggak tahu kan. Diiming-imingi harta nanti kamu kalau saya nikahi kamu akan masuk surga gitu. Agamanya itu kan terlalu yakin gitu. Ya. Jadi iming nanti kamu akan kalau mengikuti tak nikah syirik nanti kamu bisa masuk surga
Itu dia pun mau karena dia intinya dia ya, polos gitu. Paham. Yang mengejutkan berbagai pihak dari hasil temuan Lembaga Perlindungan Anak Lumajang, korban dirayu akan diberikan kesenangan oleh pihak pesantren dan diberi mahar uang Rp300. Namun kendati telah dinikahi secara siri, Putri Matrokim tidak tinggal serumah dengan pelaku yang merupakan pengasuh pondok pesantren tersebut. Korban dan pelaku bertemu saat pelaku hanya ingin berhubungan saja. Ya sama di rumah temennya. Di rumah teman. Alasan ketemunya apa? Sama dia disuruh bilang kalau hari apa itu, hari Jumat itu disuruh bilang ada hataman gitu di rumah temennya. Kalau hari Selasa bahasa udan di majelisnya dia gitu. Alasan yang kamu bisa kamu pakai buat ke orang tua gitu ya? Iya. Cuma dia pernah gini, seandainya saya diajak ketemuan nggak mau gitu. Dia bilang gini, saya mau nikah lagi gitu. Pernah bilang gitu. Mau nikah lagi? Ya kalau menurut saya gagal menjadi orang tua yang baik gitu. Paham saya. Saya sama ibunya ya itu pikiran saya gagal menjadi orang tua yang baik. Itu Besar rasa sayang Bapak sama anak-anak itu. ya. Saya kalau sama anak tidak pilih kasih gitu. Sama-sama saya sayang gitu. Saya tidak mau kalau tangan saya mengotori sampai memukul dia. Biarlah hukum aja yang berjalan. Pasca hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana atau akrab disapa Dana putus, pelantun tembang Sambalado itu memutuskan untuk mengembalikan semua barang seserahan setelah diminta oleh mantan tunangannya itu. Hal itu dilakukan setelah Ayu berbicara di sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Dana tiba-tiba mengirimkan pesan yang isinya meminta agar seserahan dikembalikan. Tidak ada keberatan sama sekali bagi pelantun Sambalado untuk mengembalikan barang-barang seserahan yang sempat diberikan Letu Fardana di acara lamaran beberapa waktu lalu itu. Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu justru merasa lega, tidak ada lagi beban pada dirinya dengan mengembalikan barang-barang tersebut. Ayu mengaku menyerahkan semua barang seserahan yang sempat diberikan ke keluarga Letu Fardana. Ya yang jelas saya berterima kasih gitu ya, selama ini kedua belah pihak keluarga telah sangat baik gitu. Kita juga masih bisa menjaga silaturahmi satu sama lain gitu. Ya karena kan memang berawal baik gitu ya, jadi berakhirnya pun ya baik insya Allah. Ya bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan. Jadi mereka memang sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri. Ya kita sebagai orang tua ya harus nerima apapun adanya kan. Menurut kabar yang berkembang, awalnya Ayu Ting Ting tidak akan mengembalikan barang seserahan yang diberikan Letu Fardana. Karena dalam pertemuan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan ayah Dana, sempat disinggung soal seserahan. Ayah Letu Fardana menyatakan bahwa seserahan tidak perlu dikembalikan karena sudah merupakan rezeki dari Ayu Ting Ting. Dia pun mengibaratkan seserahan itu seperti hibah atau hadiah yang tidak perlu untuk dikembalikan. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah, itu kan karena di tangan Tuhan semua. Pasti rencana Allah lebih baik ke depannya untuk kami masing-masing, terutama buat saya. Karena Allah selalu menjaga saya dan juga Bilqis gitu ya. Saking cintanya Allah sama saya dan Bilqis gitu ya. Mungkin memang ini yang terbaik. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy, ya kita hargain privasinya dia aja dulu. Jadi bukan rumah tangga gua juga itu kan. Jadi siapa gua untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu.